Selanjutnya terkait dengan faktor produksi dalam skala kecil, biaya tinggi, dan proses masih uji coba. Sedangkan strategi operasinya adalah perakitan manual, kontrol kualitas ketat, investasi awal untuk fasilitas. Baik, nanti kalian bisa baca lagi seperti di paparan. Lalu di sini juga saya akan langsung masuk ke jasa. Jasa adalah aktivitas kinerja atau manfaat yang ditawarkan pada salah satu pihak ke pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud. Baik lagi, ini adalah jasa, bukan produk. Tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu dan biasanya tidak dapat disimpan. Jasa diberikan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pelanggan, seringkali melibatkan interaksi langsung antara penyedia jasa dan penerima jasa. Karakternya seperti apa? Ada 4 karakter ya, ada 4 karakter utama dari jasa. Yang pertama adalah tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, dan bukan seperti barang fisik. Lalu yang kedua, tidak dipisahkan. Produksi dan konsumsi terjadi pada waktu yang sama. Lalu karakteristiknya yang selanjutnya adalah bervariasi. Kualitas jasa dapat berbeda-beda tergantung siapa, kapan, dan di mana jasa itu diberikan. Lalu yang selanjutnya adalah tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk dipergunakan di kemudian hari. Baik, di sini contohnya adalah jasa pendidikan ya, sekolah, kursus, pelatihan, transportasi, perbankan, keuangan, perawatan, dan hiburan. Ya, itu tidak salah satu dari contoh jasa. Lalu bagaimana sih desainnya? Desain jasa itu. Yang pertama adalah merancang struktur, alur kerja, peran, dan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan sebuah organisasi yang berfokus pada penyediaan jasa. Tujuannya adalah memastikan bahwa interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan berlangsung efektif, efisien, sesuai dengan konsep manajemen, dan menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi. Dalam organisasi jasa, desainnya juga harus mempertimbangkan karakteristik jasa yang tidak berwujud interval, bervariasi, dan tidak dapat dipisahkan dari proses konsumsi dan tidak dapat disimpan. Nah, oleh karena itu, desain organisasi jasa biasanya lebih menekankan pada aspek manusia, kualitas interaksi, dan profitabilitas proses. Nah, unsur-unsurnya apa aja nih? Ya kan, unsur-unsur dari desain organisasi jasa. Yang pertama adalah proses layanan. Ya. Lalu yang kedua ada struktur organisasi terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab antara front office, contohnya ya, dengan pelanggan. Lalu ada standar pelayanan. Ya, ada standar pelayanan, paduan, kualitas, dan prosedur agar layanan konsisten. Lalu yang selanjutnya terkait dengan unsur utamanya adalah teknologi pendukung, sistem informasi, perangkat lunak, dan lainnya. Lalu juga ada desain ataupun tata letak dan platform. Dan yang terakhir adalah khususnya MSDM, manajemen sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan, motivasi, ibaratnya agar mampu memberikan pelayanan yang prima. Nah, selanjutnya kita masuk ke desain proses. Tadi kan kita sudah masuk ke desain produk, sekarang kita masuk ke desain proses. Yang pertama ya, dalam definisi desain proses adalah kegiatan untuk merencanakan dan menentukan langkah-langkah urutan kerja, teknologi, serta sumber daya yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses barang atau penyediaan jasa dapat berjalan dengan lancar, memenuhi standar kualitas, meminimalkan biaya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, desain proses tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tapi juga faktor manusia, ada informasi, serta pengendalian kualitas. Nah, dalam manajemen operasi bisnis,
Desain proses itu menjadi dasar bagi perencanaan kapasitas, tata letak fasilitas, dan pengaturan aliran kerja. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada 3 struktur proses. Yang pertama ada project proses, lalu ada intermittent proses, dan line flow proses. Semua ini nanti bisa kalian baca lagi terkait dengan 3 strukturnya. Lalu juga ada klasifikasi proses menurut menurut jenis pesanan pelanggan ya, khususnya make to stock, make to order, dan assemble to order. Nah, di sini ada pemilihan teknologi ya. Teknologi pabrik ya kan digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi melalui proses produksi ya. Teknologi pabrik sekarang kita sudah lihat es krim, makanan, bahkan mobil itu semuanya sudah menggunakan teknologi. Sudah bukan manusia lagi yang ibaratnya merancang ataupun membuat. Kecuali ada beberapa jenis mobil yang memang dibikin handmade ya, menggunakan tangan langsung ya, sedangkan yang untuk lainnya masih sudah menggunakan robot ataupun mesin. Terkait dengan pemilihan teknologi juga ada teknologi perkantoran ya, administrasi atau bisnis. Nah, di sini tujuannya adalah pengertiannya adalah mendukung efisiensi proses produksi, pengolahan data, dan komunikasi internal eksternal. Jadi nanti teman-teman apabila misalkan kalian nanti akan bekerja di kantoran ya, pastikan kalian mengupgrade diri kalian. Contoh dengan soft skill. Jadi kayak misalkan kalian sudah ada di prodi akuntansi ya kan, kalian itu harus mengerti terkait dengan laporan keuangan, neraca rugi laba ya kan, adjusting, terus ya, dan yang lainnya. Nah, tapi kalian juga harus mengerti terkait dengan pajak, perpajakan, brevet A, brevet B, PPh 21, PPh 23, PPh 24, itu kalian harus ngerti. Dan kalau bisa kalian harus punya sertifikatnya. Selain dari akademisi ya, kalian juga harus punya soft skill yang non akademisi ya. Karena apa? Nanti ke depannya yang namanya pekerjaan itu nanti akan terupgrade, bisa juga akan tergantikan. Contoh mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi Zahir ataupun aplikasi jenis accounting lainnya ya, yang hanya tinggal menginput saja ya, langsung ada neraca rugi labanya, langsung ada neraca adjustmentnya, neraca penyesuaiannya ya kan, buku besarnya. Nah, jadi yang namanya accounting nanti kemungkinan itu nanti akan tergantikan oleh apa? Oleh aplikasi gitu. Jadi pastikan nanti kalian memperkuat basis diri kalian itu dengan sertifikat lainnya ya, baik itu kompetensi ataupun apa. Jadikan diri kalian makin bervalue dengan kalian itu bisa mengerti ya ini ya itu ya. Jadi sekaligus kalian itu memperkuat diri branding kalian. Oke, kita lanjut ke setelah teknologi kantor, kita lanjut ke teknologi industri jasa. Nah, pengertiannya, hal ini digunakan untuk mendukung proses penyampaian layanan agar lebih cepat, tepat, dan memuaskan pelanggan. Ya, sekarang kalau misalkan kita lihat sudah banyak contoh e-commerce, Tokopedia, Shopee, ya dan lainnya. Bahkan mereka itu berinteraksi dengan jasa-jasa pengantaran barang, JNE, Gojek, Grab, dan lainnya. Nah, di sini setelah tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan, lalu memperluas akses pelayanan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan ya, meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, kalau di Tokopedia, kalau misalnya kalian bisa lihat pada saat di akhir tahun, oh iya, Rizka itu sudah belanja apa aja sih selama tahun 2025 itu, dan berapa benefit yang Rizka dapatkan,
apabila belanja di Tokopedia. Contoh, yang harusnya Rizka belanja 5 juta ternyata bisa diskon ya kan menjadi 3.500.000. Oh iya, ternyata Rizka sudah menghemat sebesar 1.500.000. Karena apa? Karena belanja di Tokopedia. Nah, nanti ada lagi menggunakan plusnya, menggunakan apanya ya. Jadi nanti sudah mendapatkan benefit ataupun apa. Nah, balik lagi, itu adalah trik dari Tokopedia-nya. Karena itu adalah salah satu strategi marketing dari mereka. Baik, yang selanjutnya terkait dengan pemilihan teknologi, kita sudah masuk ke dalam perencanaan proses. Nah, perencanaan proses itu apa sih? Perencanaan proses adalah kegiatan yang menentukan langkah-langkah, urutan operasi, metode kerja, peralatan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi ataupun penyampaian jasa kepada pelanggan secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses produksi atau penyampaian layanan berjalan sesuai target kualitas, biaya, dan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, tujuannya adalah baik lagi efisiensi operasional, konsistensi dari kualitas, penggunaan sumber daya optimal, dan fleksibilitas produksi. Nah, ini adalah tahapan perencanaan proses ya. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan atau jasa. Lalu juga ada analisis proses, pemilihan proses yang tepat, penentuan urusan operasi, lalu penentuan kapasitas dan sumber daya, dokumentasi proses, evaluasi, dan perbaikan. Nah, ini adalah tahapan rencana proses. Tidak jauh beda dengan apa yang sudah kalian kerjakan pada tugas 1. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi 3 terkait dengan sumber daya manusia dan desain kerja. Oke, kita akan masuk ke sumber daya manusia. Ada beberapa hal terkait dengan definisi dan strategi, nanti kalian bisa baca sendiri. Terus ada juga terkait dengan desain tugas ya. Desain tugas adalah salah satu pendekatan di mana uraian tugas antara pekerja dengan kelompok dan organisasi dijelaskan secara spesifik. Kalau di kami di kementerian ataupun di dinas itu biasanya kita menyebutnya tupoksi, tugas pokok dan fungsi ya. Nah, di sini ada spesialisasi tenaga kerja, lalu ada pengemban tugas, faktor psikologi dalam desain tugas, dan ada self-directed team. Saya akan langsung saja karena mungkin saya akan lebih senang kita berinteraksi pada saat misalkan kita berdiskusi, khususnya dalam pertanyaan ataupun nanti teman-teman bertanya terkait dengan tugas 1. Dan nanti akan saya kasih contoh tugas 1 yang yang sudah mendekati benar dan ataupun benar. Oke, untuk desain pekerjaan, ini adalah proses menentukan, mengatur, menyusun tugas tanggung jawab serta hubungan kerja pada suatu posisi sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memuaskan. Tujuannya adalah menciptakan pekerjaan yang jelas, menarik, dan sesuai dengan kemampuan karyawan sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oke, selanjutnya komponen desain pekerjaan. Nanti bisa kalian baca lagi. Terus kita masuk ke desain kerja atau rancangan kerja. Di sini ada manajemen produktivitas ya, ada manajemen produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara masukan ataupun input dengan keluaran untuk suatu sistem yang produktif. Perusahaan harus menghasilkan output yang tinggi dari setiap output yang digunakan ya. Contohnya adalah tenaga kerja, investasi, bahan baku, dan lain sebagainya. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar program produktivitas tetap berjalan dengan sukses antara lain adalah yang pertama, komitmen dari manajemen puncak ya, CEO, direktur, owner ya, itu semuanya harus punya komitmen.
komitmen dengan implementasi ataupun penerapan. Lalu juga ada melengkapkan peningkatan produktivitas, memberikan ganjaran ke titik agar semua orang dapat menghargai, memanfaatkan sumber daya dan belajar mengurangi biaya-biaya. Baik lagi, teman-teman, hasil dari ini adalah efektif dan efisien, ya, semua. Dan itu harus harus membuat tujuan dari perusahaan itu terjadi. Lalu juga ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam strategi SDM. Yang pertama adalah memadukan karyawan dengan pekerjaan, memastikan the right man on the right place, ya. Jangan yang ibaratnya dia itu misalkan lulusan sarjana ilmu komputer tapi ngerjainnya akuntansi, ya, accounting. Nah itu nggak pas. Jadi kalau misalkan terkait dengan LAN ataupun dengan jaringan ataupun dengan komputer, nah, sarjana ilmu komputer itu akan lebih cocok dibandingkan dengan sarjana yang lainnya ataupun sarjana manajemen, kecuali misalkan memang orang itu mempunyai hobi, ya, nah itu bisa disalurkan seperti itu apabila yang yang dibutuhkan itu belum ada. Lalu yang kedua, harus menetapkan standar-standar pelaksanaan kerja, ya. Ada standar-standar penerapan kerja. Jadi harus sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Lalu yang ketiga, memberikan penjelasan atas prestasi kerja, ya. Jadi kalau kita bekerja, kalau di banking khususnya di banking, saya pernah di banking dari 2005 sampai 2009. Kita yang berprestasi, kita yang naik, kita yang maju. Dulu saya waktu itu sempat 3 bulan itu menjadi sales. Kalau misalnya teman-teman tahu, zaman dulu tuh ada yang namanya KTA, kredit tanpa agunan, dan sales kartu kredit, ya. Jadi saya mengumpulkan nasabah sebanyak mungkin, ya, dan nanti itu akan berpengaruh kepada penghasilan yang saya dapatkan setiap bulan. 3 bulan saya menjadi sales, bulan keempat sampai setahun itu saya menjadi team leader, naik lagi menjadi supervisor, naik lagi menjadi di STM direct sales manager di STM, dan terakhir menjadi senior sales manager di Bank Danamon. Nah, teman-teman pastikan pada saat nanti kalian itu bisa naik dengan cepat, pastikan kalian itu menambah wawasan kalian juga nanti akan menambah kalian juga, gitu. Oke, selanjutnya nanti bisa kalian baca lagi, ya, terkait dengan manajemen produktivitas. Ini juga ada metode pengukurannya, ya. Metode pengukurannya terkait dengan pengalaman masa lalu, studi waktu, standar waktu yang ditetapkan, dan sampel kerja. Oke, selanjutnya, nah ini adalah pengukuran kinerja. Kinerja nanti teman-teman biasanya kalau misalkan yang ada SDM, ya, yang SDM khusus, teman-teman yang SDM biasanya akan mengambil kinerja pada saat nanti kalian itu mengerjakan karya ilmiah, karil, ya, karil. Nah ini kinerja ini adalah sesuatu hal yang memang harus diukur. Kalau di kami di kementerian itu ada namanya IKU, Indeks Kinerja Utama. Jadi itu adalah indeks kinerja yang di breakdown dari kementerian. Dari kementerian turun ke dirjen, direktur jenderal. Dari direktur jenderal turun ke direktur. Dari direktur turun ke tim. Dari tim turun ke individu. Nah, jadi itu semuanya berhubungan antara kinerja, ya, kinerja instansi dan sampai ke kinerja individu. Nah, definisinya adalah pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui hasil kerja oleh individu maupun kelompok. Ini kelompok bisa jadi
instansi. Lalu proses ini membantu menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tingkat efisiensi karyawan. Dengan adanya pengukuran kinerja, perusahaan dapat membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan, sehingga mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan itu bisa secara efektif dan efisien. Nah, pengukuran kinerja juga dibantu dalam perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Dengan memahami waktu standar dan produktivitas, manajemen dapat menyesuaikan beban kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan meningkatkan efektivitas proses produksi. Nah, pendekatan utamanya adalah pendekatan waktu nyata, ya, time study, dan pendekatan waktu standar. Nanti bisa kalian baca selanjutnya. Nah, ini adalah metode pengukuran kinerja. Ada beberapa metode, bisa nanti kalian baca lagi. Sekarang kita masuk ke dalam rancangan pekerjaan. Job design adalah proses penentuan tugas, penentuan tanggung jawab, dan metode pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Tujuannya adalah memastikan karyawan memahami pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan karyawan. Nah, pendekatan ini fokus pada efisiensi melalui pembagian kerja dengan tugas-tugas yang sederhana. Langkahnya adalah yang pertama, menyusun perencanaan pekerjaan dengan jelas dan terstruktur. Ya. Lalu yang kedua, menentukan urutan langkah pekerjaan, memecahkan masalah untuk meningkatkan efisiensi proses, mengamati cara pekerjaan saat ini, dan menentukan standar serta metode terbaik dalam bekerja. Nah, di sini juga ada pendekatan tingkah laku, bisa nanti kalian baca lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke lokasi, ya. Kita masuk ke lokasi di pertemuan ke sesi 4, sorry. Nah, pemilihan lokasi, ya. Bagaimana pemilihan lokasi dan strategi terkait dengan manajemen operasi bisnis. Dan ini pemilihan operasi adalah merupakan keputusan strategis penting dalam manajemen operasional karena mempengaruhi biaya, efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Pentingnya pemilihan lokasi yaitu, ya kan, menentukan proses efektivitas dalam menentukan lokasi pabrik. Lalu lokasi strategis itu juga membantu menurunkan biaya transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Dan pemilihan juga mempengaruhi kecepatan pelayanan pelanggan dan daya saing perusahaan. Nah, kalau teman-teman lihat, ya kan, teman-teman lihat terkait misalkan rokok gudang garam, ya kan, itu pabriknya ada di daerah mana? Ada yang tahu? Di daerah Jawa Tengah, ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di daerah Kediri itu ada itunya, ada pabriknya. Nah, dari mereka biasanya itu nanti akan di-drop di gudang-gudangnya masing-masing. Nah, di gudangnya masing-masing itu akan mempengaruhi terkait dengan biaya transportasi. Yang tadinya rokok mungkin waktu zaman saya dulu itu sempat rokok itu cuma harganya 1.800 tahun 97-98. Nah, sekarang dengan rokok yang sama harganya sudah naik mungkin menjadi 40 ribuan. Mungkin ya jarum syukur ataupun gudang garam filter. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana nanti prosesnya itu, ya, proses pemilihan lokasi ataupun gudang-gudang ataupun pabriknya itu bisa mempengaruhi dan bisa menurunkan biaya-biaya yang lainnya, entah itu biaya tenaga kerja, biaya distribusi, ya. Lalu juga ada ibaratnya proses dalam kecepatan memenuhi permintaan pasar. Gitu. Nah, di sini ada teori ahli menurut Heiser dan Lander, ya, ada beberapa strategi terkait dengan lokasinya. Lokasi di industri berarti fokus pada pengelompokan perusahaan di satu area untuk memanfaatkan fasilitas bersama. Contoh di dalam kawasan industri Pulau Gadung. Nah, di situ banyak semuanya
hampir semua rata-rata ke situ. Nah, tapi ya kan, Pulau Gadung adalah merupakan salah satu tempat ya, salah satu tempat ataupun salah satu lokasi terakhir yang diperbolehkan di Jakarta. Nah, setelah itu Jakarta lebih berkembang, ya kan, Bekasi juga lebih berkembang, akhirnya digeserlah ke Cikarang. Nah, di Cikarang juga sama. Di Cikarang sekarang sudah banyak, sudah rame, ya kan. Nah, sekarang mulai digeser lagi ke Karawang. Gitu. Jadi nanti semakin lama akan semakin jauh. Karena apa? Karena pusat kotanya itu semakin tumbuh. Ya, jadi nanti itu akan eh, berdampak pada biaya-biaya yang sudah tadi disebutkan sebelumnya. Nah, lalu yang kedua menurut Hayes dan Render adalah lokasi jasa profesional, menempatkan usaha dekat dengan konsumen untuk pelayanan cepat. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat kalau dulu Carrefour, Hypermart, Giant itu di lokasi-lokasi yang agak sedikit lumayan jauh. Nah, sedangkan sekarang saat ini yang paling dekat lokasinya ya itu adalah kayak Alfa, Indomaret dan lainnya. Itu adalah salah satu strategi dari perusahaan. Dan sekarang orang-orang khususnya di Indonesia itu lebih senang belanja ke lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Ya, lokasi yang dekat tempat tinggalnya. Nah, Carrefour, Hypermart dan lain itu udah mulai ditinggalkan tuh. Karena apa? Karena memang trennya seperti itu, ya. Trennya seperti itu. Kalau dulu orang-orang semuanya bisa membeli barang, ya kan? Habis itu mereka bisa jual lagi. Nah, ternyata sekarang di Carrefour punya kebijakan yang beda. Ya kan? Sekarang menjadi Transmart, ya kan? Dan Transmart itu memang di beberapa Transmart itu memang mengambil barang dari lokal, dengan dengan kualitas yang baik, ya, dengan kualitas yang baik sehingga begitu dijual di Transmart itu menjadi mahal. Nah, ternyata di Transmart juga bisa beli dengan cara murah, berapapun transaksinya itu nanti akan dipotong 10% apabila mempunyai kartu kredit Bank Mega. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah triknya Transmart gitu. Yang selanjutnya ada dari lokasi jasa pendukung, yaitu fokus pada efisiensi dan kemudahan akses. Lalu yang terakhir adalah competitive positioning, memilih lokasi agar lebih unggul dibanding pesaing dengan mengutamakan akses pasar. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini juga ada faktor-faktor utama dalam pemilihan lokasi, ya. Ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi keputusan lokasi, yaitu kedekatan dengan pasar atau pelanggan, lalu ketersediaan bahan baku, biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja mempertimbangkan upah, produktivitas, kesediaan tenaga kerja. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan kelas dunia lebih banyak sekarang itu khusus untuk biaya tenaga kerja di Cina, ya, di Cina ataupun di Vietnam. Sekarang itu sudah banyak. Terus ada akses transportasi dan infrastruktur, biaya fasilitas dan pajak daerah yang mempengaruhi total investasi, kondisi sosial politik, dan persaingan dengan kondisi pasar, yaitu yang mempengaruhi dengan positioning perusahaan. Nah, ada dampak dan resiko dalam pemilihan lokasi. Yang pertama adalah dampak finansial, lalu juga dampak jangka panjang dan ada dampak strategis. Ya, untuk dampak finansial, investasi awal meliputi biaya pembelian lahan, pembangunan, fasilitas dan biaya operasional. Nah, tantangan dan resikonya apa sih? Ya, kekurangan dalam perencanaan pemilihan lokasi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perusahaan. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah keterlambatan produksi dan distribusi karena lokasi yang dipilih tidak mendukung kelancaran proses operasional. Nah, makanya misalkan pabrik-pabrik itu pasti
itu dekat dengan jalan utama atau jalan besar. Jarang kok pabrik-pabrik itu masuk ke dalam, dan ibaratnya cuma 2 mobil, nggak mungkin. Biasanya itu akan masuk ya 2 bis ataupun 2 truk yang bisa papasan. Oke, tidak hanya itu, perusahaan juga beresiko kehilangan peluang pasar karena keterbatasan akses terhadap konsumen dan jaringan distribusi. Nah, yang tadi termasuk sarana dan prasarananya. Secara keseluruhan, keputusan yang kurang tepat dalam pemilihan lokasi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan baik dari segi waktu, reputasi maupun finansial perusahaan. Oke, ini keputusan pemilihan, nanti kalian bisa baca lagi. Dan ini juga jenis-jenis bangunan dalam lokasi, ya, bangunan lantai tunggal, bangunan bertingkat, ataupun dengan bangunan dengan bentuk khusus. Selanjutnya kita masuk ke dalam masalah dan metode pemilihan lokasi. Nanti bisa kalian baca lagi ya terkait masalah dan lokasi. Nah, saya akan lebih masuk ke dalam terkait dengan diskusi dan tanya jawab. Baik teman-teman, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan masuk ke dalam tugas 1. Ada pertanyaan? Waktu kita masih 25 menit lagi. Tugas 1, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan terkait dengan tugas 1. Ada kesulitan atau ada apa? Kalau nggak ada, saya anggap kalian mengerti. Baik, saya akan jelaskan terkait dengan tugas 1 ya. Di sini tugas 1-nya itu sebentar. Terkait dengan tugas 1-nya itu, kalian itu diminta membuat sebuah produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini dan memiliki nilai tambah yang jelas. Selain itu, kalian juga harus merancang sistem operasi bisnis yang mendukung produksi dan penyampaian produk atau jasa tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contohnya. Ini aja contoh ya. Kalian itu diminta membuat 8 sampai 10 lembar. Ya, 8 sampai 10 lembar terkait dengan beberapa outline ya, beberapa outline yaitu definisi dan tujuan. Terus juga ada desain produk dan jasa, strategi produksi dan operasi, strategi proses, sumber daya manusia, dan desain kerja. Ya. 5 sampai 10 lembar. Jadi di sini kalian juga harus lihat dulu nih definisinya. Ya, definisi dari produknya. Nah, di sini saya memberikan contoh terkait dengan produk dari orang tua, ya. Nah, di sini yang dibahas adalah sari jahe instan plus madu orang tua. Jadi kalian harus lihat dulu nih, kalian harus menjelaskan dulu ya, barang atau produk atau jasa yang kalian rancang ya, itu seperti apa. Juga ada fiturnya, ada manfaatnya, ada ya macam-macam ya, keunikannya, perbedaan dengan barangnya sejenis, terus dengan positioning barang itu ada di mana. Misalkan kayak jahe instan ya, sari jahe instan itu nanti misalkan positioningnya ada di kayak di posisi antangin JRG ataupun tolak angin. Nah, itu ada posisinya ada di mana gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah strategi produk ataupun operasi, juga ada strategi proses ya, ada strategi proses. Nah, yang terakhir ada sumber daya manusia dan desain kerja. Terus yang terakhir kesimpulan. Nah,
Saya akan memberikan contohnya. Jawaban dari rekan kalian yang bagus. Bentar, mana ya? Saya cek dulu. Oke. Metri. Oke, sudah kelihatan belum? Share screen-nya sudah kelihatan? Oke. Ini kebetulan di sini ada metri ya. Ini saya mengambil contoh dari metri. Ini adalah salah satu contoh yang pas ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan nanti kalian mengerjakan tugas 1, kalian bisa mengambil atau mengambil inspirasi dari contoh yang si Mbak Metri bikin ya. Di sini juga ada kata pengantar ya, dan ini adalah improvisasi dari teman-teman. Ada juga teman-teman yang tidak pakai bab 1, nggak masalah. Yang penting adalah pada saat di makalahnya kalian itu menjelaskan terkait dengan definisi produk dan jasa, desain produk dan jasa, strategi produksi, strategi proses, sumber daya manusia ya, dan desain kerja. Yang semua hal itu sudah tadi saya jelaskan di awal. Jadi contoh dari metri di sini ada latar belakangnya. Balik lagi teman-teman, di latar belakang ya biasanya ataupun di pendahuluan itu ada 3 hal yang harus kalian masukkan di situ. Yang pertama adalah adanya fenomena ataupun adanya masalah. Lalu yang kedua ada data, dan yang ketiga ada fakta. Nah, di metri di sini masalahnya ada gitu, tapi datanya ada apa enggak gitu ya. Data biasanya bisa dalam bentuk tabel gitu. Ini nggak apa-apa. Tapi ini adalah salah satu yang menurut saya adalah yang terbaik. Lalu juga ada rumusan masalah, tujuan. Ya, oke. Lalu dengan landasan teori seperti ini, ada teori-teorinya yang sudah dijelaskan ya, dan baru masuk ke pembahasan. Pembahasan adalah apa? Definisi operasional bisnis, tujuannya apa, sudah dijelaskan di sini semua. Oke, dan peran manajemen operasi. Nah, di sini juga ada desain jasa dan strategi operasi. Lalu ada manfaat layanan ya. Semuanya apa yang diminta sudah dimasukin sama Mbak Metri di sini ya. Dan di sini juga ada yang namanya alurnya, alur prosesnya. Nah, ini diagram alurnya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin seperti ini ya, diagram alur dan struktur dan tugas tim kerja. Ini yang paling baik ya. Jabatannya apa, jumlahnya berapa, tupoksinya apa, kualifikasinya bagaimana ya. Di sini bikin seperti ini. Saya yakin teman-teman yang sudah mengirimkan bukannya nggak benar, enggak, tapi belum lengkap. Kalian masih punya waktu sampai hari Senin. Yang sudah mengirimkan silahkan, kalau misalkan masih belum puas dengan nilainya silahkan mengirimkan kembali ya. Ada beberapa poin-poin yang saya tinggalkan di situ, catatan, misalkan revisi, misalkan latar belakang masih sangat sederhana, terus ternyata fungsi manajemen itu belum ada gitu ya, terus jumlah SDM-nya, jumlah apanya
ataupun tugas pokok dan fungsinya itu belum ada. Jadi nanti pastikan kalian bisa perbaiki, dikirimkan lagi ke ke LMS, nanti akan saya revisi dalam masalah nilainya. Oke, dan sistem kerja, motivasi dan insentif. Nah, dan juga ada kesimpulan serta daftar pustaka. Ya, ini sudah lengkap, ini sudah baik. Teman-teman kalau bisa bikin kayak Mbak Metri ya. Masih ada waktu, jangan terlalu mepet ngiriminnya ya. Jangan terlalu mepet ngiriminnya, pastikan kalian sudah mengirimkan sebelum sebelum waktunya gitu. Jadi pada saat nanti sebelum waktunya masih ada waktu misalkan 3 hari untuk merevisi, jadi lebih enak lagi. Dan ini tidak harus produk kalian misalkan, ataupun tidak harus produk tempat di mana kalian bekerja. Kalian boleh mengambil contoh ya. Kalian boleh mengambil contoh dari Google ataupun dari produk orang atau produk siapa. Tapi di sini intinya adalah bagaimana kalian itu bisa ya. Kalian itu bisa merancang sebuah strategi ya, dan ini bisa menjadi hasil yang bisa diimplementasikan. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sorry, saya buka chat ininya. Dari Muhammad Fahri Alfarizi. Saya mau menanya sedikit tentang manajemen operasi di sebuah perusahaan. Apakah di setiap perusahaan menerapkan sedikit banyak yang ada di teori ya? Oke, saya coba jawab Mas Fahril ya. Tidak semua perusahaan itu bisa menerapkan dengan apa yang di teori. Balik lagi, ini perusahaan kecil, perusahaan keluarga, CV, perseroan terbatas atau apa gitu ya. Tidak semua perusahaan ini menerapkan teori ya, tapi kalau misalnya perusahaan seperti pabrik dan lainnya yang ibaratnya hal ini memperkerjakan orang-orang dengan masif, dengan banyak, itu biasanya ada standarisasinya ya. Nah, nanti kalian nanti akan mendapatkan, saya kurang tahu apakah kalian sudah mendapatkan mata kuliah perilaku organisasi apa belum. Apabila kalian sudah mendapatkan yang namanya perilaku organisasi, bagaimana dari sebuah perusahaan ya, sebelum dia berdiri ya kan, sampai dia pilot, sampai dia bangkrut, itu ada di perilaku organisasi. Nah, ini ya manajemen operasi dan produksi khususnya dalam bisnis itu adalah sambungan dari perilaku organisasi. Oke, jadi tidak semua perusahaan dapat menerapkan. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya pasti akan menerapkan hal seperti ini. Lalu yang kedua dari Nanda Eva Triwidianto. Apakah untuk tugas 1 ini ide produk dan jasanya boleh mengarang sendiri atau harus mencari referensi sesuai dengan produk dan jasa yang sudah ada? Oke, kalau kalian masih punya gambaran ataupun ingin merancang produk sendiri, nggak masalah. Yang penting dalam komponen yang harus dikembangkan terkait dengan definisi serta tujuannya, terus desain produk ya atau jasanya, strategi proses, strategi produksi, sumber daya, itu semuanya harus ada ya. Komponen-komponen itu harus ada karena itu adalah komponen penilaian. Bagaimana kalian itu bisa mengembangkan misalkan ide dari produk sendiri ya, atau seperti apa. Atau kalau misalkan kalian juga mau nggak mau pusing-pusing cari referensi yang sesuai dengan produk dan jasa yang sudah ada, monggo silakan, boleh. Tapi lebih baik apabila misalkan kalian itu bisa menggunakan produk atau jasa kalian sendiri ataupun
di perusahaan kalian bekerja. Gitu ya. Jadi itu benar-benar yang namanya terimplementasi. Baik, untuk tugas 2 dan 3 dari Anissa secara keseluruhan nanti akan berkesinambungan dengan tugas yang sebelumnya. Oke, untuk tugas 2 dan 3 sebentar. Biasanya nanti akan sama ya dengan ataupun ada hubungannya gitu. Dan itu nggak jauh-jauh sih, dan itu nggak jauh-jauh terkait dengan tugas yang lainnya. Sorry, tugas yang sebelumnya. Tugas yang sebelumnya. Saya kebetulan juga belum lihat terkait dengan tugas 2. Baik, tugas 2. Nah, melanjutkan proyek sebelumnya, silakan merancang lokasi dan tata letak operasional. Nah, ini sama ya, sama. Jadi ini adalah kelanjutan dari tugas 1 ya. Kelanjutan di tugas 1. Nah, di tugas 1 itu nggak ada lokasi dan tata letak operasional. Jadi nanti di sini kalian tinggal menambahkan analisis pemilihan lokasinya, terus metodenya menggunakan lokasi apa, dan strategi tata letaknya. Nah, misalkan analisis pemilihan lokasi yang tadi misalkan metri yang optik, ya kan? Nah, di situ belum dijelaskan tuh sama metri pemilihan lokasinya tuh di mana. Nah, tugasnya metri dan tugas kalian adalah menganalisis pemilihan lokasi tersebut sampai ke dalam evaluasi dan efisiensi tata letak. Nah, itu nanti tadi yang PPT yang saya kasih itu sampai di lokasi ya, masalah dan metode pemilihan lokasi di sesi 4. Di sesi 4 itu ada di sesi 4 gitu. Oke, izin pertama tugas 1 dari Susi. Untuk sketsa atau prototipe seperti apa? Apakah desain logo dari produk atau jasa atau bagaimana? Bukan. Prototipe itu adalah contoh singlenya ya. Ibaratnya prototipe dari handphone ya. Ini ada prototipenya. Yang paling baru dan itu belum direplikasi ataupun belum diperbanyak. Kalau prototipe itu masih ibaratnya masih satu contoh itu aja lah gitu. Nah, di sini tugas 1 sebentar, tugas 1 sebentar. Oke, kalau tugas 1 itu, kalau prototipe itu adalah sesuatu hal yang baru dan itu tidak ataupun belum diperjualbelikan, dipublikasikan dan lainnya ya. Tapi di sini kalian ini cuman hanya merancang terkait dengan produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar gitu ya. Jadi nanti kalian itu merancang sesuai dengan kebutuhan pasar dengan beberapa hal komponen yang harus dikembangkan. Oke, untuk absen tadi sudah saya absen. Sebentar, saya cek lagi. Muhammad Fahri, sebentar. Muhammad Fahri, oke. Berarti telat ya, Mas? Late ya. Apa udah masuk dari tadi? Ada yang belum di absen? Di sini? Sudah semua?
Oke. Oke, baik. Teman-teman, waktunya kurang lebih 5 menit lagi kita selesai. Boleh tolong dibuka dulu semuanya. Sorry, bisa on cam semua. Saya harus melakukan untuk sesi foto. Oke, yang lain boleh. Rizka, Susi, Umi, Devi. Oke. Boleh Susi dan Rizka. Oke ya. Oke, pada senyum masing-masing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian WA di grup saja, di grup UTMOP. Nanti kalau misalkan saya balas, saya bisa ada waktu dan nanti akan saya balas. Pasti saya balas. Dan untuk to web yang selanjutnya nanti akan saya infokan di grup ya, karena ini sudah sudah masuk semua. Jadi nanti untuk teman-teman tetap yang lainnya sebagai bukti pelaksanaan web ini juga akan diupload di link UT. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Aman? Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan kembali di 2 minggu lagi. Mungkin di hari Sabtu ya, kemungkinan besar di hari Sabtu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Sehat semua, selamat belajar, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.